Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah teman-teman semua, gimana kabarnya? Semoga senantiasa sehat walafiat. Jika ada yang sakit, semoga Allah bersamai dengan kesabaran dan kesehatan yang sempurna. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita berkumpul di Hikmiyah Center bersama Ustadz Marjuan. Alhamdulillah. Dan saat ini alhamdulillah kita telah melaksanakan sholat subuh berjamaah, kemudian dilanjut dengan zikrullah, dilanjut dengan doa. Alhamdulillah sebagaimana tradisi yang sudah kita lakukan di Indonesia. Dan setelah ini insya Allah akan ada tausiah setelah subuh dengan judul asupan ruh dan asupan jasad. Dan teman-teman semua kami himbau untuk datang ke Hikmiyah Center ini untuk meramaikan masjid kita tercinta ini. Insya Allah setiap subuh akan selalu ada kajian dengan Ustadz dan kita bisa lanjut dengan konsultasi. Alhamdulillah. Ahlan wa sahlan Ustadz, selamat datang. Silakan mengisi kajian. Assalamualaikum ya Sayyidi. Alhamdulillah. Jazakallahu khair. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahlus sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa muallimina wa qudwatina Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Jamaah Hikmiyah Center, baik yang berada di Hikmiyah Center ataupun yang berada di rumah masing-masing, mudah-mudahan selalu di dalam limpahan rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan keberkahan di hari Kamis ini, kemudian juga diberikan kelancaran kepada setiap urusan, dan Allah cukupkan segala hajat kita. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah pada subuh hari ini, sebagaimana rutinitas kita pada setiap ba'da subuh, kita akan bacakan satu hadis, baru kita akan jelaskan syarahnya, kita akan syarahkan apa, dan kita akan ambil hikmah-hikmah yang penting dari hadis tersebut. Sebagaimana yang disampaikan oleh Bang John tadi, judulnya adalah tentang asupan roh dan jasad. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Katsir, ya, di dalam kitab Tafsir Ibnu Katsir dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ya, annahu qala yahtasimun nasa yaumal qiyamati. Ini adalah asar dari Ibnu Abbas ataupun perkataan dari Ibnu Abbas, sahabat Rasulullah, yang merupakan intisari dari apa yang dia dengar dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yahtasimun nasa yaumal qiyamah, nanti pada hari kiamat manusia akan dibagi, ya, hatta takhtasimur ruhu ma'al jasad. Ya, manusia nanti akan dibagi-bagi nanti di hari kiamat di padang mahsyar, sampai juga ruh nanti akan dipisah dengan jasad, yaitu dijadikan dua kelompok. Bagian ruh satu kelompok, bagian jasad satu kelompok. Maka nanti akan mulai saling menyalahkan. Fataqulur ruhi lil jasad, fataqulur ruhu lil jasad. Maka ruh berkata kepada jasad, ruh kita ini, karena kita ini kan sebagai anak Adam terdiri dari dua unsur. Satu unsur jasad atau materi yang nampak, satu unsur ruh. Maka ruh nanti akan menyalahkan kepada jasad, anta fa'alta hadha, sesungguhnya yang membuat aku dihitung sebagai orang yang berdosa di padang mahsyar, ya,
Sesungguhnya yang membuat, yang melakukan maksiat ketika berada di dunia itu engkau wahai badan. Tidak ada sangkut pautnya dengan aku sebagai ruh. Wa yaqulul jasadi lirruh, dan berkata jasad kepada ruh, anta amarta wa anta sawalta. Dibalas oleh jasad, apa katanya? Engkau yang mengiming-imingi, engkau yang mendorongku untuk bermaksiat, engkau yang menaikkan hasratku untuk bermaksiat. Jadi mereka bertengkarlah ini. Ruh dan jasad kita ini bertengkar nanti di yaumil mahsyar. Fayab'atsullaha malakan yafsilu bainahuma, maka Allah mengutus seorang malaikat, untuk mendamaikan ruh dan jasad tadi. Fayaqulu lahuma, maka malaikat tadi berkata kepada ruh dan jasad, inna mislakuma kamathali rajulin mak'adi basirin. Ya, sesungguhnya perumpamaan kalian berdua ini, ruh dan jasad, seperti orang yang tidak bisa berdiri, orang yang cacat, ya, dan orang yang buta, ya. Wal akhar daririn dakhala bustanan mak'adu basirin, dia hanya bisa, ya. Sedangkan satu lagi temannya adalah orang yang buta. Lanjut ya Pak. Sedangkan satu lagi orang yang buta. Jadi kata malaikat, ruh, jasad, kalian ini berdua seperti seorang cacat tapi bisa melihat, dan kamu ini seperti seorang yang buta tapi bisa berjalan. Dakhala bustanan, kalian berdua masuk ke dalam sebuah kebun. Faqala al-maq'adu li dharirin, maka berkata tadi yang nggak bisa berdiri, ya, kepada si buta, ya, kepada si buta, inni araha huna samaran, sesungguhnya aku melihat di dalam kebun ini ada buah, ya. Walakinna la asla ilaiha, tetapi aku la aslu, tidak ada kesanggupan untuk menggapainya. Si pincang tadi, ya. Faqala lahu ad-dharirin, maka berkata baginya si buta, ya, kepada si pincang, irkabani fatanawaluka, maka wahai yang nggak bisa jalan, naik ke atas pundakku, ke atas pundak si buta. Supaya apa? Supaya kamu yang mengarahkan badanku untuk mengambil buah tersebut. Farakabahu fatanawaluha, maka si pincang tadi naik ke atas pundak si buta, kemudian si buta diarahkan untuk menuju pohon tersebut, maka diambillah buah tadi, dicurilah buah tadi. Maka ditanya oleh malaikat, hei jasad, hei ruh, fa ayyuhuma al-mu'tadi. Jadi dari si pincang dan si buta, siapa duluan bermaksiat? Siapa duluan yang mau mencuri? Maka fayakulani kilahuma, maka mereka pun menjawab si jasad. Ruh menjawab si ruh. Ruh mengatakan si jasad yang mencuri duluan. Jasad mengatakan ruh yang mencuri duluan. Ya, tuduh-tuduhan. Kemudian dijawab lagi oleh malaikat tersebut, fa innakuma qad hakamtuma ala anfusikuma, maka sesungguhnya kalian berdua sudah mengambil keputusan untuk keinginan kalian berdua. Jadi bukan salah si ruh, bukan salah si jasad. Maksudnya bukan si ruh yang duluan, bukan jasad juga yang duluan, tapi mereka sama-sama mengambil keputusan untuk diri mereka masing-masing. Jadi kata malaikat tadi, yakni annal jasada liruh kalmatiyah. Jadi perumpamaan jasad kepada ruh itu seperti sebuah gunung. Jadi jasad itu seolah-olah gunungnya, ya, wa huwa rakibuhu, sedangkan ruh itu adalah pendakinya, ya. Jadi kalau ada sebuah gunung, ada pendaki, yang mendaki itu siapa? Itulah ruh. Sedangkan yang menjadi gunungnya siapa? Itulah jasad. Jadi dari asar tadi, dari perkataan Ibnu Abbas tadi, dari perumpamaan Ibnu Abbas tadi, itu sebenarnya banyak hikmah yang mendalam, ya. Terutama bahwa kita diingatkan lagi bahwa manusia ini diciptakan dari dua unsur. Dan menurut
mazhab kita dalam akidah yaitu Al-Asy'ariyah, ya, Asy'ari, kata orang-orang Indonesia, orang-orang Asy'ari, ya. Ini kita berpendapat bahwasanya nanti kita dibangkitkan ruh dan jasad. Bahkan setelah ruh kita ditarik, dikeluarkan dari jasad pada waktu sakratul maut, kemudian diajak berjumpa Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian kalau pendapat Asy'ariyah, ya, itu ruhnya itu dikembalikan lagi ke dalam jasadnya. Dimasukkan lagi dia ke alam barzah. Supaya apa? Supaya merasakan nikmat atau siksa kubur. Begitu juga dibangkitkan nanti. Ruh dan jasad akan dibangkitkan bersamaan. Sekarang, ya kan, dalam kehidupan modern lah ya. Kehidupan modern kadang-kadang kita, ya, terlalu sibuk mempersiapkan jasad. Ya. Contoh ya. Ada orang yang pergi nge-gym itu kuat, ya. Jam 10 malam. Nggak tahu ya apa masih buka di sini atau nggak. Kalau di Indonesia jam 11 malam, 12 malam baru. Atau setelah kerja tanpa istirahat langsung nge-gym. Angkat barbel sebelah 10 kilo, sebelah kiri 10 kilo, kuat. Ya. Terus angkat yang untuk pundak, treatment untuk paha, up and down, kuat. Berapa total itunya? 20 kilo. Tapi, ya, jogging, kuat 15 km, lari. Tapi kadang-kadang, ya, karena kurang perhatian kepada ruh, masjidnya, misalkan mobil ada, ya, mungkin jarak masjid 10 menit, mungkin jarak masjid 15 menit. Itu nggak kuat bangun subuh. Nggak kuat. Kadang misalkan tarawih, panjang sedikit bacaan imam, udah mendehem-dehem. Ya. Seolah-olah kakinya ini sudah lemas. Padahal di gym dialah orang yang paling kuat, orang yang paling menunjukkan kepoweran. Istilahnya Samsonnya lah di tempat fitness tersebut. Karena apa? Karena yang diperhatikan hanya adalah jasad. Sama juga kebanyakan orang tua ya, pada zaman modern ini, membesarkan anak hanya membesarkan jasad. Mohon maaf, kan ada itu film Tarzan, ya, anaknya tertinggal di dalam hutan. 25 tahun kemudian jumpa lagi, itu anak udah besar. Siapa yang membesarkan? Bro, ya, kera, singa, harimau, serigala, besar itu anak. Ya, istilahnya nggak ada pun ayahnya, nggak ada pun ibunya, badannya tetap tumbuh berkembang. Ya, sama kalau kita hanya menyiapkan asupan jasad, maka anak itu membesar dengan ruh yang kopong, ruh yang kosong. Maka yang paling terbaik itu adalah memperhatikan keduanya, ya, memperhatikan asupan bagi ruh, itu yang lebih aula, yang lebih utama, ya. Asupan bagi roh itu misalkan yang pertama adalah akan diajarkan kita setelah kelahiran, kita diminta untuk mengazankan anak tersebut, supaya kalimat yang pertama sekali didengar oleh roh dan jasadnya adalah, ya, keesaan Allah, kebesaran Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, ya kan? Itu sebenarnya supaya memperingatkan kita para ayah ini, ruhnya ini harus dikasih dengan kalimat-kalimat thayyibah, nasihat-nasihat yang baik. Di mana dia dapatkan? Di pesantren, ya. Kemudian Al-Quran, bacaan Al-Quran, baik mendengar atau dia membaca langsung, ya, atau dia juga mendalaminya langsung, mempelajarinya langsung. Ya, kita biasakan dia untuk dibawa ke masjid. Semenjak kecil udah dibawa ke masjid, ya kan? Kemudian juga telinganya sering diperdengarkan Al-Quran, ya, telinganya sering diperdengarkan, ya, nasihat-nasihat para ulama, ya, telinganya juga sering diperdengarkan bacaan Al-Quran ayahnya. Jadi di antara, ya,
Yang paling dikenal anak-anak kita setelah besar itu adalah bacaan Al-Quran dari suara merdu orang tuanya, ya. Bacaan Al-Quran dari suara merdu kedua orang tuanya. Bagi yang sudah terlambat, maka bacaan seorang kakek, bacaan Al-Quran seorang kakek yang dari suara merdunya untuk cucu-cucunya, ya. Kalau udah terlambat juga cucu udah besar, untuk cicitnya. Begitulah. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Apalagi yang menjadi makanan asupan ruh, kalimatut thayyibah, nasihat-nasihat yang baik, ya. Kemudian lingkungan yang baik, ya. Kemudian juga majelis ta'lim atau lingkungan pesantren. Dia bukan seorang yang kita masukkan ke pesantren, tapi kalau liburan kita ajak dia melihat anak-anak santri menghafal Quran, belajar fikih, belajar tafsir. Daripada setiap minggu kita ajak dia ke bioskop, ya. Ya, kita ajak dia ke ke kolam renang. Nampaklah orang di situ membuka aurat, ya. Kemudian asupan bagi jasad ini dipersiapkan semenjak, ya. Jadi kalau janganlah kita katakan yang haram itu udah dahsyat, yang syubhat aja udah kita tinggalkan. Nah, jadi apa yang kita kasih kepada istri kita itu ketika dia hamil dari anak kita itu semuanya halalan thayyibah, ya. Halal secara materi dan halal secara zatnya, zat yang dimakan itu. Nah, kalau sudah halal dari yang dia dapatkan dari orang tuanya, kemudian apalagi asupan bagi jasad, itu makanan-makanan yang sehat, makanan-makanan yang dicintai oleh Nabi, makanan-makanan yang dibenci oleh jin, ya, zaitun, ya, susu, madu, ya, gandum, buah-buahan, semua yang dibeli dengan hasil yang halal, itu untuk membesarkan jasad. Maka bagi siapa yang memberikan suatu zat yang haram atau memberikan suatu materi yang haram kepada anaknya, ini akan mempengaruhi, ya, ketakwaan, ketaatan seorang anak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu akan menjadi tumbuh, menjadi darah daging di dalam tubuhnya. Maka kehidupan yang seimbang adalah kehidupan yang senantiasa, ya, memberikan asupan kepada ruh, ya, memberikan asupan kepada jasad. Yang keduanya itu harus seimbang. Salah satunya apa? Rumah yang seperti pesantren. Kadang-kadang orang modern ini rumahnya banyak seperti bioskop. Anak-anak, orang tua pulang hanya untuk stay tune in Netflix saja, ya, YouTube. Rumah hanya jadi tempat menonton, atau rumah hanya menjadi restoran, ya. Pulang hanya untuk menikmati makanan-makanan enak. Rumah hanya menjadi klub, tempat untuk mendengarkan musik, ya. Tapi rumah tidak pernah menjadi masjid. Kita dengar bacaan salat qiyamul lail seorang ayah di samping tempat tidur anaknya, misalkan. Bacaan seorang ibu, ya, yang Al-Fatihahnya sedang ditahsin oleh ayahnya atau suaminya. Nah, ini rumah-rumah seperti pesantren ini akan menciptakan ruh yang berisi, ruh yang bervitamin, ruh yang tidak kopong, tidak kosong. Jadi kalau ruh kita, ruh anak kita itu, ya, adalah ruh yang mempunyai asupan yang baik, maka dia tidak mudah dirampas oleh zamannya. Maka dia tidak mudah dirampas oleh musuh-musuh Islam yang menginginkan anak-anak kita ini agar jauh dari syariat, yang menginginkan agar anak-anak kita ini membuang jauh-jauh syariat yang mereka yakini. Tidak akan mudah mereka mencuri. Tapi ruh yang kotor, ruh yang tidak diberikan makanan yang baik, maka ini akan dengan mudahnya diambil oleh musuh-musuh Islam. Secara hakiki, secara jasad memang kita mempunyai jasad anak tersebut, tapi secara ruh, pemikiran sungguh sudah dirampok dari kita orang tuanya oleh orang-orang yang tidak menginginkan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Maka marilah senantiasa kita berikan asupan yang baik bagi ruh anak-anak kita, termasuk diri kita sendiri, dengan memperbanyak bacaan Al-Quran, memperdengarkan Al-Quran, mempelajari Al-Quran, mendalami Al-Quran, belajar ilmu syariah, belajar tauhid, ya. Kemudian menghidupkan suasana yang islami, memberikan makanan yang halal, membawa hasil yang halal, menciptakan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. InsyaAllah dari rumah kita kelak akan lahir pejuang-pejuang yang akan senantiasa mengesahkan Allah dan mengajak orang untuk beriman kepada Allah. Barakallahu li wa lakum. Mungkin bagi jamaah baik yang di Hikmiyah Center atau di rumahnya masing-masing, ada yang ingin bertanya, kami persilahkan. Ini agak silau. Oke, silakan, ada pertanyaan. Kalau tidak, kita tutup dengan doa. Bang Jam mau nanya? Alhamdulillah, Masya Allah. Bagus sekali tadi. Rumah jangan seperti bioskop, rumah jangan seperti sekolah malam, rumah jangan seperti rumah makan. Subhanallah. Terus bagaimana kalau kita sudah berusaha rumah seperti pesantren yang menghidupkan Al-Quran, ternyata anaknya ada seperti penolakan. Jadi suasana agama, suasana pesantren yang ingin kita ciptakan dipatahkan oleh mereka dengan penolakan itu. Bagaimana caranya supaya bisa kita ciptakan suasana itu? Menjawabnya begini, kita udah ciptakan suasananya, ya. Disitulah datang cobaan, ada perlawanan, karena mungkin lingkungan atau mungkin keterlambatan kita, keterlambatan. Biasanya itu karena masa muda kita sibuk, ya. Biasanya anak pertama, anak kedua itu sibuk. Ya udah, kita nggak usah melihat ke belakang. Kalau kita lihat suratul Kahfi itu kan ada 7 pemuda yang lari dari negerinya, dari raja yang zalim untuk menyelamatkan akidah mereka, tauhid mereka kepada Allah. Berdoa dia kan, Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina, ya Allah datangkanlah untuk kami min ladunka, dari sisimu, ya, rahmah, itu kasih sayang, jalan keluar. Bagaimana keluar dari kejaran raja dan tentaranya yang akan membakar kami hidup-hidup. Mau dibakar hidup-hidup, ya. Biladunka rahmah wa hayyi' lana, dan pertahankanlah kami dan berkahilah dan pertahankanlah hidup kami, ya. Wa hayyi' lana Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Dan berikanlah kekuatan dari urusan-urusan kami ini rasyada, ya, jalan keluar, jalan cerdas. Nah, Syekh Ramadan Al-Buti mengatakan bahwa ketika mereka melarikan diri dari penjara, ya, ketika mereka mengatakan kepada Raja Dikianus pada saat itu yang meminta disembah, yang datang ke Jeras itu di Yordan, ya, Jeras, karena makamnya itu berjarak kira-kira 50 km dari Jeras itu. Nanti kita adakan tur ke Jordan, saya bawa itu ke tempat kisah-kisah yang ada di dalam Al-Quran. Jadi kata Syekh Ramadan Al-Buti mengatakan, kalaulah mereka tidak mengumumkan ketauhidan mereka, mereka senantiasa bersembunyi, kemudian mereka mengikuti perkataan Dikianus untuk tunduk kepada mereka, Allah tidak akan berikan jalan keluar. Tapi karena keberanian mereka mengungkapkan bahwasanya mereka bukan hamba dari manusia, tapi daripada hamba Allah, yaitu syariat yang dibawa oleh Nabi Isa, kemudian mereka lari, ya, yang maksudnya adalah mereka bergerak. Maka Allah berikan jalan keluar yang tidak
disangka-sangka oleh mereka. Rasyada, jalan keluar yang di luar ekspektasi manusia. Yaitu apa yang tidak pernah terfikirkan oleh mereka, bahwasanya Allah akan haramkan, Allah akan jaga jasad mereka, Allah akan jaga ruh mereka, umur mereka selama 309 tahun, ya, ditidurkan di dalam gua. Tak ada yang pernah terpikir akan Allah berikan jalan keluar seperti ini. Setiap mau diserang, akan ada suara binatang buas dari dalam gua. Akan ada angin yang kencang yang menolak para tentara yang mau masuk ke dalam gua tersebut. Sedangkan mereka tertidur, ya, mendapatkan nikmat karena gerak mereka meninggalkan negeri dan raja yang meminta untuk disembah dan meninggalkan Allah. Ya. Jadi seberat apapun cobaan kita dalam berkeluarga, dalam parenting, jangan putus asa, tetap bergerak. Dan yang paling banyak saya jumpai keberhasilan seorang tua itu, ya, capek tiap hari bangunin anak sampai digedor-gedor, subuh nak subuh. Nah, kadang timbul rasa bosan, tapi kadang-kadang timbul rasa putus asa. La taqnutu min rahmatillah, jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah, kasih sayang Allah. Kaki kita bergerak subuh sholat ke masjid, sebenarnya Allah tengah mempersiapkan jalan keluar yang tidak akan kita sangka. Karena ini kan masalah hati. Siapa pemilik hati kita? Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak yang tadinya menjauh dari agama, ya, dalam sekedip mata Allah bisa kembalikan kepada kita menjadi anak yang taat, menjadi anak yang berakhlakul karimah. Karena apa? Karena ayahnya senantiasa bergerak kepada rahmat Allah. Sebagaimana tadi para pemuda Al-Kahfi, ya. Pertama, jangan kita putuskan ikhtiar kita. Yang kedua, jangan pernah merasa kita bisa merubah orang-orang di sekeliling kita tanpa bantuan Allah. Ikhtiar tetap, tapi yang paling penting adalah doa-doa kita yang menghujam langit. Kemudian yang ketiga adalah pergerakan kita, supaya Allah nampak keseriusan kita sebagai hamba. Ya. Kalau subuh ke masjid, ikut majelis taklim, sambil di jalan itu, ya Allah, kembalikanlah hati anakku kepada ketaatan terhadapmu. Ya Allah, jadikanlah kelak dia orang yang mau menyebarkan Islam yang rahmatan lil alamin di negeri barat. Setiap subuh, setiap sepertiga malam kita doakan. So, nanti Allah akan berikan kejutan-kejutan indah yang tidak pernah kita bayangkan sama sekali. Nah, contohnya itulah para pemuda yang ditidurkan di dalam gua selama 309 tahun. Jadi tiga aja, tidak berhenti berikhtiar apa yang sudah baik menurut kita. Yang kedua, tidak meninggalkan, tidak melepaskan Allah, tetap mengaitkan usaha kita dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, istiqomah dalam beribadah kepada Allah, ya. Selangkah kita pergi ke masjid, Allah telah siapkan ribuan kebaikan untuk keluarga kita. Selangkah kita ikut majelis taklim, selangkah kita pergi bersedekah, selangkah kita mengurus masjid, sungguh Allah telah mempersiapkan sabar, ya. Akan ada masanya nanti engkau akan tersenyum melihat anak keturunanmu, ya. Ini itu ya, Bang John. Ya, alhamdulillah demikian. Terima kasih Pak Ustaz, sangat bermanfaat diskusi kita pagi ini. Insya Allah teman-teman semua kami himbau untuk datang ke Ilmiah Center. Insya Allah kita akan ada kajian ini setiap ba'da subuh, Ustaz, ya. Semoga keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Anak-anak kita anak-anak yang soleh, solehah. Dan selanjutnya Insya Allah akan lanjut dengan doa dari Ustaz. Pada Ustaz. Astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma barik lana fi auladina wa zurriyatina wa la tadurruhum.
ووفقنا على طاعتك وارزقنا برهم. اللهم لا تشغل عقلي بما يقلقه ولا قلبي بمن لا يرحمه ولا وقت بما لا ينفعه اللهم لا تحرمني خيرك بكلة شكري ولا تطرقني بكلة صبري ولا تحاسبني بكلة استغفاري يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin untuk menutup ya, insya Allah akan ada kajian-kajian selama Ustadz di sini. Kita manfaatkan Ustadz ilmunya, masya Allah. Dan juga bukan hanya di Atlanta ya, teman-teman yang di North Carolina, South Carolina atau Arkansas atau dimanapun yang terdekat, silakan datang ke Nia Center Atlanta. Sampai jumpa lagi. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.